doa, dan restu. Halo semuanya, selamat malam. Uh, Perkenalkan, sebelumnya saya Elvi. Saya berusaha untuk membuat konten yang tujuannya adalah sedikit berbagi pengalaman, baik itu pribadi, kemudian pengalaman dari reality kehidupan sehari-hari yang kita angkat ke dalam konten. Kemudian kita berusaha membuat konten yang benar-benar edukatif gitu, edukatif dan memiliki makna, saran kepada setiap penontonnya pastinya. Nah, sejauh ini saya sebagai pemula dalam YouTube masih banyak hal-hal yang ingin sekali saya pelajarin. Awalnya saya itu terinspirasi dari TikTok yang kemarin cuma kayak dubbing gitu, kita cuma acting, kemudian itu kita ngikutin suara dengan tidak menggunakan suara aslinya. Jadi kemudian waktu itu apa sih yang menjadi inspirasi buat saya itu, kenapa kok harus dari TikTok langsung pengen pakai YouTube aja seperti itu. Nah sebenarnya gini, waktu kita 1 minggu saya registrasi login TikTok itu, saya buat video yang betul-betul melanggar standar TikTok itu sendiri. Kemudian itu saya dapat kayak peringatan itu, akun saya diblok untuk sementara waktu sampai sekitar 1 minggu gitu. Kemudian selama karantina ini, selama pandemi ini, jadi kita kan suka bingung apa ya, mau ngapain ya gitu kan. Nah segala macam cara sudah saya lakukan. Dalam kondisi saat ini itu kan bisnis kita tutup. Kebetulan saya juga punya salon dan spa di Senyap, Gandapura. Ada Vispa, kemudian ada Ambon Spa. Nah itu sudah hampir 1 bulan lebih semenjak dari sebelum hari raya Nyepi tanggal 23 itu kita sudah tutup sampai hari ini ya. Itu semua karena kendala karena pandemi ini, karena virus COVID-19 ini. Jadi efeknya itu kemana-mana, banyak yang hilang pekerjaan, tidak ada kegiatan sama sekali buat di rumah, ada yang PHK bahkan. Nah jadi untuk mengisi luang waktu ini tadi di rumah itu saya berusaha untuk diri kreatif gitu. Nah kemarin itu saya pengen kayak berkebun gitu. Jadi berkebun saya coba untuk tanam sayuran, tapi sampai sekarang dari semua yang tanam itu kayak cabai, jahe, jeruk bawang, karena segala macam itu tumbuh cabai doang, mungkin kurang perawatan kali ya, kayak pupuk segala macam itu saya enggak. Jadi saya tanam itu cuma kayak alami. Nah setelah nggak lama kemudian itu saya tinggalkan, saya coba untuk cari aktivitas yang baru, kayak kayak jualan makanan-makanan di online gitu loh. Nanti karena kan sejauh ini kan nggak mungkin tuh orang-orang bakal shopping yang kayak kebutuhan sekunder gitu kan. Pastinya primer yang paling penting itu adalah sembako, soal makan dan segala macamnya. Jadi sejauh ini saya coba untuk masak dulu tuh, buat menu apa hari ini, kemudian selalu saya saya foto, keep dulu fotonya, kemudian saya coba untuk share di Facebook, Instagram itu dulu. Nah kemudian kayaknya berpikir gitu loh, orang yang jualan sudah banyak gitu loh. Saya sampai berpikir ya udah deh, sejauh ini toh juga saya masih aman-aman ya. Masih aman itu maksudnya masih ada lah buat dimakan gitu ya, aman lah gitu beratnya untuk sebulan 2 bulan, berapa bulan ke depan ini kita masih aman untuk stok keuangannya seperti itu. Kemudian saya perhatikan lagi, waduh kasihan juga ini yang dagang. Oke. Nah kemudian untuk fokus ke sana itu saya coba untuk undur dulu, kemudian cari kesibukan yang lain. Oke deh, biarin deh yang jualan makanan dulu, kita rezekinya tuh masing-masing pastinya ada gitu ya. Nah kemudian
setelah itu nggak lama setelah itu saya coba berpikir untuk TikTok gitu ya, buat TikTok itu lucu-lucuan segala macam seru. Soalnya semenjak pandemi ini, semenjak karantina ini saya lihat orang-orang itu pada main TikTok, suka apa ya, aktif di sosmednya gitu. Jadi karena sebenarnya saya ini orangnya gimana ya, kalau seandainya punya kesibukan, nggak mau, ibaratnya bukan nggak mau ya, paling males yang namanya buat konten, paling males yang namanya buat video klip, apa segala macam itu paling malas gitu loh. Buat TikTok itu paling malas. Nah, jadi semenjak karantina ini, sekarang kita lagi di karantina wilayah, jadi kayaknya apa ya, bosen, bete, jadi ya ngisi-ngisi hari-hari aja. Nah, sejauh ini saya coba, karena saya juga seorang pemula ibaratnya gimana ya kita bilangnya, masih baru nih di YouTube. Kalau saya bilang sih belum, saya bukan YouTuber gitu ya. Tujuan saya itu di sana itu sebenarnya bukan untuk cari pemasukan atau apa segala macam, enggak. Itu murni hanya sekedar untuk menghibur gitu, untuk menghibur teman-teman yang ada di sekitar kita, kayak ya teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, kemudian teman-teman yang ada di ya kayak subscriber yang ada di YouTube juga pastinya gitu. Nah, kemudian dari beberapa kali TikTok itu saya sempat diblokir karena ada konten yang terlarang ya, maaf untuk hal itu. Kemudian saya coba untuk berpikir, karena setiap kali posting itu ada banyak nilai-nilai positif ya, banyak komen-komen positif. Oh bagus, ini lucu loh kak, ini bagus loh, ini bagus nih, coba diterusin ya, lanjut gitu. Nah, kemudian timbullah ide untuk buat konten di YouTube. Nah, waktu itu kebetulan juga YouTube saya juga sudah pernah ada, sudah lama ada, cuman belum pernah yang namanya posting apapun sama sekali. Jadi sejak itu karena masih ada di galeri tersimpan video-video TikTok yang lucu ini tadi, saya coba posting dulu untuk baratnya ya bahwasanya kita itu punya konten yang disimpan seperti itu. Nah, kemudian 1 minggu yang lalu itu timbul ide kreatif untuk kayak buat video sendiri gitu loh, buat konten sendiri, konten yang apa ya, lucu gitu loh, yang lucu, yang punya acting juga, tapi yang edukatif, yang punya makna di dalamnya seperti itu. Nah, tapi kemudian saya coba untuk buat buat konten yang pertama itu adalah yang judulnya ya agak nyeleneh sih ya, judulnya itu Bencong Corona. Nah, Bencong Corona itu sebenarnya di situ sesuai nama channelnya kita itu kan Keluarga Corona ya. Tapi sebelum channel ini saya ganti jadi Keluarga Corona, itu pakai nama saya sendiri gitu ya, LV09 Bali. Kemudian saya ganti ke Keluarga Corona. Maksudnya ini makna yang terkandung, kenapa sih kok harus Keluarga Corona gitu ya? Karena memang ide ini muncul dalam pandemi Corona ini sendiri gitu. Kemudian sedikit ide yang konten yang kita buat ini, konsepnya itu kayak berhubungan dengan virus corona ini tadi, dengan pandemi. Jadi di sana itu kita kayak berikan saran kepada pemirsa, penonton, pada subscribernya supaya hati-hati, stay home, stay safe gitu loh. Nah, jadi ya sedikit dari hal yang paling kecil seperti itu ya. Ya pastinya untuk kedepannya ada dong langkah-langkah buat kedepannya yang akan saya lakukan bersama teman saya sendiri juga. Punya rencana-rencana kedepannya bagaimana nanti supaya konten-konten ini diminati oleh semua kalangan masyarakat. Tapi memang sejauh ini jujur ya, kalau konten ini yang masih namanya Bencong Corona, tahu sendiri ya kalau pemikiran, pola pikir masyarakat kita ini sebenarnya gimana ya, kayak itu keluarga LGBT gitu loh, kayak masih ada diskriminasi LGBT gitu. Jadi nggak semua orang bakal suka, saya percaya, saya yakin. Tapi nggak masalah. Di sini juga kita tidak ada unsur paksaan untuk menyukai konten yang kita buat, dan tidak ada juga unsur paksaan untuk kamu harus nonton, nggak ada gitu ya. Kemudian kamu harus belum ada sampai ke sana seperti itu. Jadi kita berusaha untuk orang sekitar aja dulu. Kita menghibur orang-orang yang ada di sekitar kita aja dulu. Itu yang paling utama dulu. Terus step by step kayaknya mereka suka gitu loh. Saya selalu minta setiap kali buat konten, saya selalu buat kayak caption itu, tolong ya kasih saran seperti itu, tolong kasih masukan supaya lebih bagus lagi bagaimana, apa yang harus lakukan untuk kedepannya supaya konten ini bisa menarik buat kalian semua seperti itu.
Nah, alhamdulillah sih sejauh ini kita dapat saran, kita dapat masukan juga dari teman-teman semua. Kemudian ada yang betul-betul kayak ngedoain gitu, sukses ya, usaha terus, pokoknya jangan menyerah atau segala macam, lakukan yang terbaik. Ya untuk pastinya untuk kita dan untuk menghibur orang lain juga. Atau juga kalau saya buat konten itu pasti capek juga pasti capek ya. Kemudian harus ngedit, itu saya lakukan sendiri semuanya. Ngedit, ngambil video aja kadang-kadang kita suka ganti-gantian gitu. Kemudian ngeditnya itu paling lama. Nah, kita berusaha, tapi sejauh ini kita melakukan yang apa ya, better gitu loh, lebih baik dan lebih baik, dan pada akhirnya nanti konten yang kita buat itu bisa menjadi kayak kita bilang the best. Kita pengennya the best gitu ya. Jadi semuanya kita lakukan by ourselves gitu ya. Kita lakukan sendiri, itu kayak punya kostum sendiri juga, kayak makeup sendiri seperti itu. Tapi memang belum terlalu jauh ya, belum terlalu jauh. Konten yang kita buat itu hanya beberapa konten pastinya. Nah, untuk Bencong Corona ini sendiri sudah ada episode 1, kemudian ada episode kedua, dan kita mau buat episode ketiga gitu. Tapi kita lihat dulu viewernya ini suka apa tidak gitu, subscribernya itu suka dengan konten kita apa tidak. Nah, kalau ternyata tidak suka, mungkin kita bakal kita ganti, pastinya kita ganti. Tapi sebenarnya Bencong Corona ini ada episode 1, episode 2, dan rencananya kita bakal buat episode ketiga, cuma 3 episode aja gitu. Nanti untuk konten selanjutnya setelah episode ketiganya mungkin kita buat yang konsep yang beda gitu. Tapi sempat sih saya tanyakan pada teman-teman, pada setuju gak sih kalau saya buat konten yang konsepnya itu yaitu diskriminasi LGBT gitu loh. Nah, karena saya sendiri juga termasuk yang di dalam T-nya, ya, transseksualnya. Jadi bukan konten yang saya buat ini bukan dalam artian hanya bertujuan untuk kamu cuma membelain yang LGBT aja nih, bukan yang lain. Sebenarnya enggak gitu ya. Cuman ide kreatif itu muncul ketika saya merasa bahwasanya kaum LGBT ini sendiri kayaknya didiskriminasi gitu loh. Kayak gimana kita bilangnya, kayak daya pandang, pola pandang masyarakat itu masih terlalu jelek gitu loh, makanya kita bilang diskriminasi gitu. Jadi saya berusaha untuk konten kedepannya ini nanti setelah virus corona, setelah Bencong Corona episode ketiga, kita berusaha untuk nyusun konsep. Pastinya kita buat nanti konsep-konsepnya, kita cari terus nama-nama pemainnya juga, terus pemain yang kita butuhkan ada berapa. Moga-moga aja ya berhasil, tapi yang jelasnya itu butuh waktu buat nyusun rencananya. Ini pasti butuh waktu, nggak ada yang gampang ya, nggak ada yang instan. Jadi gimana supaya hasilnya juga bisa maksimal. Tapi yang pastinya ide, saran, kritikan dari kalian semua itu paling saya butuhkan. Apapun itu, mau itu ide yang baik, mau itu ide yang jelek sekalipun, mau itu kalian menghujat, silakan. Nah, untuk konsepnya kita sendiri betul-betul yang kita bilangnya, nggak ada yang terlalu harus begini, nggak harus begitu, enggak gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kita buat konsep itu kayak dialognya aja, kita nggak ada konsep gitu. Kita ngomong apa yang kepikiran aja. Jadi adanya ala-ala kita bilang kayak pemain profesional gitu. Pemain profesional tanpa konsep. Ya biasanya kalau kita tiap kali buat kalau orang-orang lain udah pada punya konsep, biasanya itu kan kita suka tulis, catat dulu apa yang mau diomongin sampai menghafal. Kalau kita sih enggak, sejauh ini enggak ada gitu ya. Kemudian kita belum tidak menggunakan kameramen juga, belum ada YouTube kreatornya juga belum ada. Itu kita lakukan sendiri pastinya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, kita minta tolong banget gitu, dibantu ya. Kalau misalnya kita tidak minta bantu dengan dana, kita tidak minta bantu dengan uang, dengan materi apa segala macam, cukup doakan dan support kita untuk pembuatan konten-konten yang positif ini tadi. Itu aja cukup. Kita nggak minta yang aneh-aneh, kita nggak minta yang lain. Tolong supportnya, tolong dibantu, kasih ide-idenya, kasih sarannya, kasih masukannya. Kalau memang itu ada harus kalian hujat, ya dihujat silahkan. Kalau memang pantas buat di like, ya silahkan di like. Kalau memang pantas buat di dislike, that's okay, that's fine, nggak masalah buat kita gitu. Apapun itu, ibaratnya kita selalu terima gitu. Jadi kita berusaha untuk berpikir yang positif. Karena saya yakin dan percaya di balik banyaknya cibiran-cibiran yang datang, di balik hina-hinaan yang banyak yang datang, saya sangat percaya ada ribuan doa
di balik cibiran ini tadi. Ada banyak orang-orang yang support saya, ada banyak yang betul-betul mendukung, kasih saran, kasih masukan supaya kita keep going gitu loh, keep going, lakukan, be the best gitu loh. Karena tujuan hidup kita ini yang biasanya kita punya hidup yang baik, pastinya kita ingin yang lebih baik. Keep fighting gitu loh, keep fighting untuk melakukan yang lebih baik gitu. Kemudian setelah kita memiliki hidup yang lebih baik itu tadi, kita keep fighting lagi untuk mencapai tujuan akhir, yaitu be the best, ya. Keep fighting, be the best. Jadi be good, be better, dan be the best untuk masa depannya kita pastinya, for the future gitu. Jadi sebelum saya tutup konten ini, saya minta sekali lagi tolong supportnya kalian, tolong bantu saya. Kalau tidak bisa bantu dengan support, ya cukup doakan aja, doakan yang terbaik buat kita semua pastinya. Nah, jadi sejauh ini saya berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kita juga untuk dari segi penampilan kita juga maksudnya yang masih sederhana sekali, alat yang kita harus gunakan masih sederhana, semuanya masih menggunakan handphone, ya maksudnya kostum yang kita pakai sederhana, penampilan kita juga masih. Kalau untuk segi penampilan jujur saya lebih suka apa adanya gitu, jadi diri sendiri gitu, nggak sampai yang harus make up, harus pakai bulu mata, harus cantik, kelihatan cantik di kamera, enggak. Kalau saya nggak ada tujuan ke sana gitu. Jadi just be ourselves gitu loh, just be myself, ya. Jadi saya berusaha untuk tidak menjadi orang lain. Jadi saya berusaha itu untuk kayak be myself, be you, be confident, dan be love it gitu loh. Jadilah orang yang betul-betul mencintai sesama makhluknya, berbagi, berkasih sayang, dan saling menghargai pastinya. Jadi mungkin sekian dulu konten ini konten malam ini yang saya buat. Mungkin agak sedikit gelap juga karena belum ada yang baratnya cahaya pendukung untuk buat konten juga kita belum ada, tapi kita tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik. Intinya kita semua mulai dari nol, ya. Kita semua mulai dari nol. Mudah-mudahan berkat doa kalian, berkat usahanya kita juga, berkat supportnya kalian, nanti kayak kita keep going. Ya, jadi step by step gitu loh, step by step. Jadi bisa lebih baik lagi, dan bisa menghibur pastinya gitu ya, bisa menghibur kalian semua, dan tetap konten ini kita buat supaya bisa lebih bermanfaat buat kalian. Kemudian ingat, minta tolong sekali, jangan sampai ada yang jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di dalam konten ini pastinya. Jadi tetap kasih sayang yang terbaik. Baik, mungkin sudah cukup itu saja. Konten ini mungkin bakal saya share. Kebetulan karena hari ini juga kita tidak ada buat konten yang maksudnya buat konten untuk episode selanjutnya. Jadi saya cuma buat konten, kita hanya sekedar sharing, ngobrol, dan juga minta supportnya kalian pastinya. Cukup itu aja. Baik, kalau gitu terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih buat orang-orang yang sudah mendoakan saya dan sudah mendukung saya sejauh ini. Apapun itu, saya semuanya jujur mulai dari nol. Saya bukan orang profesional, saya hanya makhluk biasa, saya hanya manusia biasa, saya bukan selebriti, saya bukan penyanyi, saya bukan orang hebat gitu loh. Saya cuma hanya manusia biasa yang berusaha untuk menjadi lebih baik. Cukup itu aja. Mungkin kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan menghendaki, bisa menjadi yang terbaik. Mungkin itu aja buat konten kali ini yang perlu saya sampaikan buat kalian. Sekali lagi terima kasih banyak banget kepada kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah like, kemudian sudah ada juga yang share itu kontennya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat buat kalian semua, dan semoga kita semua berada di dalam lindungan Tuhan. Selamat malam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.